Bocor, Pak. Bocor. Waduh. Kayak di Palimanan dia. Duka tak paling dia tanya. Udah susah. Di mana sana? Abdi di Tanjung Sari, Palimanan kayaknya. di Bojong, Yabni. Ya namanya rada kempes. Mohon. Anu, Kata lumayan ya. Ya, namanya di duka. Palimanan heula. Namanya teh Di ka Palimanan. nya sakedik sih. Jajak pungkul. Wih di ka dieu da memang rutena ka dieu rencana teh. Oke, teman-teman. Selamat datang di channel Efek Pandemi bersama saya Ali yang selalu di rumah aja. Melanjutkan perjalanan yang sebelumnya. Kali ini saya dari Cilembu lanjut ke Cigenel lalu pulang ke rumah. Saya balik lagi setelahnya mau ngecek apakah Mang Boy ada di sini apa enggak, tapi ternyata saya lihat di halamannya juga nggak ada. Dan saya ketemu adik kecil yang goes juga pakai seli tadi. Beliau minta antar ke Haurung Ombong, tapi rute saya bukan ke sana, saya malah dari sana gitu. Maka saya antar sampai depan aja. Mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan. Dan ya seperti di video sebelumnya saya bilang, saya gue sendiri karena nggak tahu pada kemana yang lainnya. Ini masih pagi banget, sekitar jam 8 mah ada lah. Kita lurus. Tadi saya dari kiri. Jam 8 juga kurang ternyata. Masih ngecek chest strap. Untuk video unboxingnya, teman-teman bisa lihat melalui link yang saya sediakan di deskripsi atau di atas. Di atas mana? Di atas sini. Ya, di atas sini. Bener nggak? Kayaknya bener sih. Memang rute yang saya lewati jalannya bagus ya. Jadi nggak begitu terasa guncangan di chest strapnya, tapi ada sedikit jalan jelek juga. Dibandingkan dengan chest strap yang sebelumnya yang saya beli dengan harga 35.000, itu kalau semakin lama dipakai memang karetnya semakin kendur. Jadi semakin gak kenceng. Kalau awal-awal ya masih. Ini juga yang telesin ini karena bahan ininya plastik, nggak ada bantalannya juga, ditambah jersey saya yang licin. Saya pikir rasanya akan licin-licin juga, tapi nggak terlalu sih ya. Kita nanjak dulu. Kalau di chest strap telesin yang harganya sekitar 150.000 atau ke atas gitu, itu ada kayak kain atau busa atau apa gitu. Kayaknya memang untuk meredam getaran. Itu yang saya maksud, sudah include dengan quick release-nya gitu.
lumayan. Kita dari sini belok kayaknya. Memang. Nah, itu ada belokan ternyata dolak. Kita belok di depannya. Padahal baru aja minum, tenggorokan udah kering lagi nih. Harus banyak-banyak minum. Nanti kita sebelum masuk jalan raya lah kita minum dulu ya. Karena dari sini sampai ke jalan raya itu jalannya turun. Tapi mending minum dulu di sini. Op. Nah, disinilah jalan yang agak datar. Kita minum biar berhenti dulu, biar nanti kita bisa digoes lagi. Di mana ya kita di sini. Harus berhenti dulu karena minumnya di tas. Alhamdulillah kita langsung lagi. Jalan lagi. Jalannya ini sepi ya teman-teman, bisa lihat ke teman-teman. Maaf. Asok ada dogo. Ada pesan masuk, kita cek dulu bentar kali ya sebelum masuk jalan raya. Ternyata ibunya anak saya, istri saya ngantar anak katanya ke sekolah, mau latihan terakhir buat pentas seni besok, tapi katanya di sekolah belum ada siapa-siapa. Padahal kemarin dibilangnya anak-anak lebih awal, ibu-ibu jam 9, jam 8 belum ada siapa-siapa. Saya balas dulu lah via voice. Sebagai kedap di uih mam ya di Ciganda ada mampir ke sekolah ya nak. Ya rencana saya mau mampir dulu ke sekolahan anak saya. Kayaknya masih pagi banget karena besok saya diminta buat motret acara. Jadi saya mau ngecek. Oh, ngecek lapak buat motret. Di sini ada rombongan juga kayaknya, yang tadi bukan kan nih? Bocor, Pak? Bocor. Aduh. Kayak di Palimanan ini. Duka tak paling dia tanya. Sudah susah. Di mantan lah. Abdi di Tanjung Sari, Mana biasanya? di Bojong, Yabni. Ya namanya rada kempes. Mohon. Anu, Kata lumayan ya. Ya, namanya di duka. Palimanan lah. Namanya teh Di ka Palimanan. nya sakedik sih. Jajak pungkul. Wih di ka dia da memang rutena ka dia rencana teh. Urah. Nyaliran aja teh araya ada ka kamarana itu. Alat. Mohon. Memang kedatangan persiapannya. Aduh beneran di payun tuh nya. Mudah-mudahan aya. Payun. Mangga. Kita nyari tambal ban buat temen goes yang bannya bocor barusan.
Sampai mana tadi? Tadi saya mau nyari lapak buat motret besok. Saya harus tahu kondisi bagus apa enggaknya. Wah, ini mudun saya enggak. Kalau nyusul lagi nggak bakalan bisa balik lagi ngasih tahu ada tambal ban sini. Rombongan barusan saya nggak sempat nanya rombongan dari mana sih. Berempat kayaknya yang tadi waktu saya nyebrang itu ketemu. Wah, saya nggak mungkin balik lagi ngasih tahu di depan ada tambal ban, jalannya nanjak gini. Saya lanjut aja deh. Ya maaf ya bapak-bapak. Saya lupa kalau jalannya turun begini, tapi memang kayaknya di bawah ada tambal ban, cuman dekat-dekat jalan raya. Tapi ya kalau ditonton dari sana sampai sini lumayan jauh juga gitu loh. Iya, jauh men. Saya juga nggak bawa perlengkapan buat tambal ban sih, kalau ada mah ya kasih. Kita juga nggak tahu bannya ban biasa atau ban tubeless gitu kan. Wah iya, saya langsung pulang aja deh teman-teman. Ya selanjutnya kita ngaspal sampai akhir. Nggak sampai SPM aja, atau sampai Unwim, Universitas Winaya Mukti. Yo kan, tambal bannya di sini, jauh memang. Saya juga nggak mungkin balik lagi ke sana ngasih tahu tambal bannya jauh Pak, di ujung. Jalannya nanjak. Ya mohon maaf aja ya bapak-bapak. Ya harus saya tinggalin. Katanya begitu. Ini sebenarnya masih terlalu pagi juga sih ya. Apa kita lanjut dulu ke Taman Cicenit gitu ya? Enggak, pulang aja. Lagian pulang dekat sih dari sini. Males kalau sendiri tuh nggak asik. Ngobrolnya sendiri. Mungkin ya yang barusan itu bisa jadi pelajaran buat saya pribadi, khususnya teman-teman juga, untuk membawa peralatan, perlengkapan, toolkit. Ya kalau perlu bawa ban serep. Khawatirnya lagi terabas ban bocor. Nggak bawa pompa lagi. Ya saya juga nggak bawa sama sekali. Mana sendiri lagi, saya kan lebih ngeri lagi saya. Kalau sampai ban bocor sendiri, wah wassalam deh, pulang jalan kaki untuk sepeda. Ya intinya bawalah perlengkapan lah, kalau apalagi kalau sendiri ya. Dan harus pelajari juga sih dikit-dikit perawatan kayak gimana gitu.
syukur-syukur ya bahwa teman mekanik yang paham. Asik banget lari. Aduh, mobil gedenya. Mobilnya gede-gede, teman-teman. Lebar stang 80 cm lagi, ini memang nggak cocok untuk di jalan raya stang selebar ini. Oh, sampai mana tadi? Sampai ngajak temen mekanik yang paham lah untuk perawatan sepeda. Makanya tiap jalan, tiap goes minimal saya ngajak Mang Buy, karena beliau yang paling paham. Ya bisa dikatakan mekaniknya lah. Kalau ada apa-apa di jalan, beliau lebih paham lagi gitu. Ini sekarang nggak tahu Mang Buy kemana, Cilembu juga nggak ada tadi. Makanya saya langsung pulang aja. Ngeri. Goes sendiri tuh. Gak bawa perlengkapan yang lengkap. Bukan lengkap, yang sangat-sangat dibutuhin. Saya cuma bawa kunci set doang. Kayak kunci Allen key atau kunci L. Sama perobengan. Udah segitu. Mungkin kedepannya kita harus invest. Enggak, saya pribadi harus invest perlengkapan sepeda lah. Minimal bawa juga pompa tangan yang kecil biar nggak berat, sama buat tambal ban. Dan sebelum berangkat juga harus pastikan cek dulu kesehatan sepeda teman-teman, biar nggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Dari sini mulai nanjak lagi sampai selesai. Jalannya lebar, tapi kalau udah ada mobil gede kelihatan sempit jadinya. Padahal jalannya luas. Oke, kita berhenti dulu. Kita ngasih jalan, jangan buru-buru. Oh ya. Sabarlah, jangan terlalu pengen buru-buru. Di video sebelumnya juga saya ketemu motor nabrak motor yang nyebrang tadi. Ya, buat yang penasaran gimana endingnya yang motor nabrak motor, bisa cek videonya di sini, di atas sini. Sini apa sini? Sini.
Jadi sebisa-bisa kita ngalah lah. Karena orang bilang ya semua orang mau mengalah. Ya kita lah mengalah. Demi kebaikan kita bersama, bukan cuma kebaikan orang lain, tapi kebaikan kita sendiri juga. Elok. Kalau elok memang gitu, supirnya ngebut-ngebut. Tahu sendirilah kalau yang rute Cirebon Bandung mah gimana supir elok. Mobil gede lagi, nggak terlalu gede. Oke, kita yang melipir ke samping, jangan ngelawan mobil gede. Memang sini sudah ada tol juga ya, tol Cisumdawu, tapi nggak tahu lah. Kalau orang banyak komen di media sosial tuh, katanya udah ada tol Cisumdawu, kenapa mobil-mobil gede masih pada lewat jalan ini? Ya saya juga nggak paham ya. Mungkin harus tanya langsung sama supirnya kali ya, daripada kita cuman keluar-keluar di media sosial nggak jelas tanpa buktinya. Saya sendiri nggak menyalahkan kenapa mereka nggak lewat tol. Malah kalau boleh mah saya sepedaan di tol, kalaupun bayar ya bayar di gerbang tol, asal saya bisa masuk tol gitu kan, saya masuk tol. Kalau memang mobil gede yang nggak mau masuk tol, biar saya aja, saya ngetap gitu di gardu tol, pakai sepeda biar masuk. Gue sih kan lebih enak lagi, jalannya lebih mulus, aspal. Ini wangi peyem. Peyem itu tape mungkin ya kalau bahasa Indonesia. Kalau saya sebutnya peyem, wangi, harum. Peyem gantung namanya. Ya tape digantung. Kejam sekali ya digantung. Ya konotasinya memang digantung tuh gimana gitu, tapi ya memang judulnya begitu gitu, memang digantung.
matahari di sini. Terik banget, panasnya nggak tahan saya. Udah kayak di kota besar aja panasnya tuh. Karena memang di depan itu udah masuk pintu tol yang saya maksud tadi gitu, di Sumedau. Jadi ya wajar ya kalau memang pembangunan jalannya sekarang diperluaskan sini. Dulu jalannya ya kecil, tapi cukup teduh, cukup rimbun pepohonan di samping sampai ke jalan. Sedikit lagi nyampe sih, cuman tinggal tersisa tanjakan. Oke, lurus. Nah itu main nyerobot aja, malah masih lampu merah. Wah itu juga ngikutin. Nah. Depan kita belok kiri langsung nanjak. Dan nanjak. Baiklah teman-teman, karena tujuan saya sudah sampai selesai untuk video kali ini, saya cukupkan sampai sini. Kita berjumpa kembali di video yang akan datang bersama saya Ali yang selalu di rumah aja. Terima kasih. And maybe the love